Sudah lebih dari 1 tahun Indonesia mengalami masa pandemi. Pemerintah juga sudah membuat berbagai peraturan terkait pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari PSBB hingga PPKM skala mikro. Dari data yang didapatkan oleh Satgas Penanganan COVID-19, PPKM Mikro dapat menekan kasus penularan COVID-19 dengan cukup baik. Menurut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Dr. Alexander Ginting, PPKM Mikro memiliki kelebihan karena berfokus pada pengetatan dalam skala kelurahan dan desa. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah ketersediaan logistik yang memadai di posko PPKM Mikro sehingga pelaksanaan 3T dapat berjalan lancar. Pemberlakuan PPKM Mikro juga terbukti dapat melandaikan jumlah kasus COVID-19, menurunkan jumlah kasus kematian, serta meningkatkan angka kesembuhan. Hal ini dapat dilihat dari laporan jumlah kasus harian yang kian mengalami penurunan. Nah, sekarang ini kita akan tunggu selama 4 minggu ini yang ke depan, apakah nanti angka kasus positif ini bisa turun di bawah 4.000 dan kemudian dia melandai. Yang penting melandainya itu harus stabil. Kenapa harus stabil? Karena kita ketahui bahwa yang positif di masyarakat masih cukup tinggi, ada 130 ribuan. Kendati pun angka kematian sudah menurun, kemudian bed occupation rate juga sudah di bawah 60% di berbagai rumah sakit, termasuk juga kamar ICU dan kamar isolasi sudah tidak seperti 2 bulan yang lalu. Artinya kita sudah melihat bahwa beban di hilir di rumah sakit sudah mulai menurun. Jadi sesuai dengan teori kita bahwa untuk menurunkan beban di rumah sakit itu memang di hululah harus kita perbaiki. Dengan melandainya kasus positif COVID-19, angka keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet juga terus menurun. Hingga 15 Maret lalu, terhitung angka persentase hunian di Wisma Atlet mencapai 47,58%, di mana angka ini sangat berkurang jika dibandingkan dengan angka tahun lalu yang pernah hampir mencapai 90%. Menurut Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Letkol Laut Dr. M. Arifin, hingga kini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih terus menerima pasien dengan gejala ringan, sedang, maupun pasien tanpa gejala. Dengan dinamika yang ada selama 1 tahun ini, dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, kapan kasus itu naik, kapan kasus itu turun, sebenarnya semua tergantung dari masyarakat, tergantung dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Yang khususnya mungkin yang kalau Jakarta, tentunya di Jakarta. Jadi apa itu ya semakin seperti yang dinamika yang terjadi pas waktu liburan kan gitu. 2 minggu setelah liburan, mobilitas orang meningkat, kemudian kemungkinan kumpul-kumpul makan tidak sadar seperti yang disampaikan Dr. Alex tadi di restoran atau di mana secara tidak sadar makan buka masker dan di situ ada yang positif, kemudian mungkin bersin, ya mungkin batuk, droplet yang terhirup, orang yang dekat-dekat tanpa masker, itulah tempat tertularnya virus ini. Itu yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi harapan kita walaupun untuk saat ini Wisma Atlet sudah landai di angka 47,58%, harapan kita tetap tempat ini jangan angka huniannya jangan meningkat lagi gitu. Untuk terus meningkatkan tracing, testing, dan treatment, Menteri Kesehatan juga sudah mencanangkan dilakukannya tes genome sequencing bagi para pasien untuk melihat keberadaan mutasi COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan, DAI TV.